Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Dikenal sebagai DJ yang akrab dengan dunia malam, sosok Zahra Jasmine diketahui telah meneguhkan hatinya untuk berhijrah dan mendalami agama Islam. Nah, kali ini DJ Zahra akan berbagi cerita hijrahnya di channel Cerita Untungs. Pasti penasaran kan, kenapa Zahra masih menggunakan nama DJ di sosial media? Apa benar Zahra masih menjadi DJ? Usai ditinggal sang suami, Zahra harus bertahan dan berjuang untuk sang buah hati. Jadi awalnya dia bilang demam berdarah, terus cikungunya, terus usus buntu. Oh, iya. Awalnya itu? Salah, iya sampai dioperasi gitu. Ternyata pas 3 bulan terakhir udah stadium 4. Selain itu, ternyata ia juga tak tanggung-tanggung dalam berhijrah nih teman-teman. Kabarnya, Zahra memasukkan anaknya ke pesantren dan bercita-cita bertemu dengan Rasulullah. Itu gimana ya? Kita masukin anak ke pesantren aja sedih banget kan? Iya. Ini teman berdua hidup gitu, kemudian masuk pesantren, gimana rasanya? Wah, gue tadi aja ngomongin anak. Gak kuat. Masya Allah, kita langsung simak bareng yuk perjalanan hijrah dari mantan DJ cantik Zahra Jasmine di channel Cerita Untungs. Iya, itu dia bintang tamu kita pada hari ini, dan langsung aja kita sapa, ada DJ Zahra Jasmine. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Zahra Jasmine sekarang sudah berhijab ya. Masya Allah. Ini pertanyaan dari banyak orang, ya nanti kita akan ulas teman-teman semuanya ya. Betul. Oke, sebelumnya nih, sebelumnya. Awal-awal nih, karena kan kita tiap kali search gitu ya nama Zahra Jasmine, ini pasti ada DJ Zahra Jasmine. Apakah kamu masih ber-DJ? Enggak sih, alhamdulillah. Ini gimana ceritanya? Kenapa masih ada DJ Zahra Jasmine? Ya karena kan pertama waktu aku daftar di Instagram, waktu masih ada manajemennya itu daftarnya DJ, nggak bisa diganti kan. Dan kedua juga karena kan orang nggak semuanya tahu aku, jadi biar tahu aja ini DJ Zahra Jasmine, tapi udah berubah gitu. Jadi maksudnya dulu tuh aku pernah nge-DJ loh, tapi sekarang malah alhamdulillah dikasih jalan gitu, sekarang malah berhijab. Atau ada yang masih search gitu kemudian lihat DJ Zahra Jasmine, Zahra Jasmine. Itu sekarang udah berubah penampilan, siapa tahu jadi menginspirasi yang lihat gitu. Bahkan sampai profesi DJ pun gitu kemudian kemudian dapat hidayah gitu ya. Ini menarik juga. Dikirain karena kemarin HW. Ditutup terus berubah. Oh, kamu yang di situ ya? Pegang ring. Bisa aja ibu relate-nya. Jauh bau. Aduh, udah lama. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke cerita hijrahnya, mungkin kita awal mula dulu nih. Cerita DJ dulu ya. Karir tuh seperti apa sih Zahra? Jadi waktu aku SMA itu aku dimasukin sama om aku model-model ikut lomba gitu. Terus aku di mana sih? Dulu di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Itu yang di Sukabumi. Sukabumi berarti. Oh, berarti bukan di Jakarta ya? Enggak, Jakarta dulu terus pindah ke Sukabumi. Terus aku ikutan Putri Indonesia, masuk jadi finalis Jawa Barat. Tahun 2016. Oh, 16. Ini logatnya Sunda banget ya. Iya. 2016 ya? Iya, terus kayak gitu udah habis itu selesai sekolah aku ikut casting masuk film. Tapi filmnya yang seksi-seksi gitu. Tahun situ juga, 16 juga? Enggak, itu tahun berapa ya? 2013-an apa berapa gitu. Pulau Hantu. Dari yang Pulau Hantu tuh bareng sama siapa ya pemain-pemainnya ya? Aku Pulau Hantu 3, kan ada 1, 2, 3. Iya, itu lumayan ya? Iya. Di situ emang lumayan vulgar ya? Iya. Jadi kalau film horor relate sama keterbukaan gitu ya. Iya. Harus di Indonesia. Keterbukaan ya luas, lebih luas wawasannya gitu ya. Wawasan pandangannya lebih luas gitu. Iya, terus dari situ kayak image seksinya keluar. Jadi ditawarin
kayak cover majalah dewasa iya. gitu. Dan itu juga sebenarnya aku belum ngerti banget, jadi main Ngikut aja manajemen. Main iya aja. Terus untuk nutupin image seksi itu aku ikut FTV, sinetron. Jadi anak SMA, anak kuliah, jadi nutupin seksi tapi nggak bisa juga, belum ketutup gitu. Tapi jadi anak SMA-nya seksi juga? Enggak, kan lagi maju SMA. Iya. Itu waktu itu kan berarti itu belum DJ ya? Masih Belum. model, tapi image udah dibawa ke sana. Iya. Gitu. Kalau kamu dulu nyaman apa nggak sih waktu itu? Waktu awal-awal sih kayaknya sih Ikut-ikut biasa aja gitu? ikut-ikut. Lama-lama nggak nyaman. Makanya aku ikut FTV, sinetron buat nutupin itu. Terus karena butuh kebutuhan juga kan, aku kan single parent gitu kan. Jadi aku ada yang nawarin buat project DJ, terus lebih uangnya juga lumayan. Terus kan kalau DJ kan kayak nggak nunggu-nunggu ya, jadi langsung dibayar gitu. Iya, jadi langsung dibayar cash gitu. Jadi ya udah deh gitu. Pas karir itu kamu udah punya anak? Oh belum. Itu belum nikah berarti? Belum, pas model-model itu aku belum nikah, kan masih sekolah. Pas selesai SMA mau kuliah baru nikah. Udah nikah muda berarti. Nikah muda, terus punya anak. Masya Allah. Kemudian jadi DJ, ketika dia tawarin jadi DJ, sekolah DJ dulu tuh. Ya udah semuanya itu berlalu. Terus aku sekolah DJ. Jadi ngerasa bahwa wah ini kayaknya lumayan nih untuk istilahnya masa percuanan nih, lebih menjanjikan gitu ya. Karena kan kalau syuting kan agak lama. Iya, karena kan dia Iya. mundur ya. Ada mundur, ada yang 3 bulan bahkan kan gitu kan. Ngomongnya pelan-pelan. Tanya sama orang televisi. Nah kan kemudian akhirnya ada yang nawarin DJ, kegiatan lebih fokus ke DJ buat syuting. Iya, jadi lebih banyak aku ambil DJ karena kan lumayan banget. Sebulan bisa berapa kali gitu. Siapa yang nawarin kamu sekolah DJ dulu? Ada, emang boleh disebutin? Sebutin aja nggak apa-apa kalau kita kenal. Apa ya? Ada Mas Dimas, ada dulu bikin project sekolahin aku DJ di metronom situ. Tapi selesai aku udah selesai sekolahnya, dianya udah lepas tangan, akunya terus. Jadi yang nyekolahin ke DJ dulu, sekarang penggerak dakwah benar. Masya Allah ya. Dulu ngajakin di sekolah DJ, sekarang ngajakin orang sekolah biar dapat hidayah gitu ya. Mas Dimas. Tapi Masya Allah sekarang dia juga penggerak dakwah juga gitu, mengajak kebaikan juga ya. Nah terus selama kamu di sana gitu ya jadi DJ, apa yang kamu rasain? Kamu enjoy banget, terus kamu ngerasa bahwa wah ini oke banget nih, ini tempat aku gitu atau gimana? Enggak, waktu aku jadi DJ sih emang niat aku tuh buat nyari uang aja kan. Buat kebutuhan. Tapi ya kalau pas lagi mainnya sih berusaha untuk have fun aja gitu. Tapi pas sudah selesai tuh kayak kosong aja. Kayak jadi aku langsung kalau DJ itu selesainya aku langsung ke kamar gitu langsung. Jadi nggak nunggu di sana atau nunggu selesai acaranya, enggak, langsung pulang ke kan kamar. biasanya kan kalau misalnya DJ itu kan harus humble gitu ya. Terus emang harus sama orang-orang di situ, saya pelanggan klubnya atau apa kan harus baik gitu. Nah terus kamu gimana di situ? Apakah kamu juga enjoy gitu kan? Apalagi kan rame, vibes-nya pasti kan ya gitulah gitu. Ini mohon maaf ya, jangan ditiru. Jadi sebelum aku kayak mau nge-DJ gitu, mau naik manggung atau nggak mau ketemu orang-orang kan aku suka nggak pedean tuh. Aku suka minta ridersnya minum dulu, jadi aku harus minum dulu jadi biar kebawa gitu ya. Biar bisa ngomong juga gitu. Biar ngeliat orang nggak begitu jelas ini. Iya. Oke, yang di sana yang diizinin. Oke. Lu siapa ya? Ini jangan ditiru itu itu biar pede. Oh itu supaya pede. Jadi mau nggak mau gitu ya. Jadi harus ini. Tapi waktu nge-DJ ini nggak pakai outfitnya seksi juga gitu. Iya. Cuma itu mah itu udah satu paket ya soalnya. Gitu. Tapi pernah nggak sih selama DJ ada pengalaman mungkin ya digodain sama customer sana atau ada perlakuan yang nggak enak atau gimana nggak? Kalau digodain sih banyak. Cuma kalau sampai yang kurang ajar belum. Cuma kayak yang punya klubnya atau apa gitu. Tapi nanyanya masih sopan sih, kayak yang di chat atau di apa itu, Zara bisa nggak sih gitu. Oh, Ngerti kan? Ngerti kan? Tapi kita
ngomongnya juga jangan kayak yang sok gimana gitu, tapi kayak oh enggak dulu, soalnya kan kalau kayak dunia per-DJ-an itu kan bener-bener kedengeran gitu, maksudnya kalau aku sampai gitu ntar kedengeran lagi yang lain. Oh, Jadi ruang lingkupnya tuh ketahuan ya. Cara nolaknya gimana? Iya baik, enggak kok gitu, emang buat DJ aja gitu, karena kan manajer sendiri ya. Nah, tapi kan gini ya, kalau misalnya orang tuh memandang DJ apalagi kalau perempuan gitu kan memang katanya kan bisa nih gitu kan. Nah, ini Zahra sendiri gimana nih untuk supaya kan saat itu kan Zahra merasa bahwa gue nggak gitu gitu. Nah, tapi kan di antara sekian banyak DJ pandangan orang kan udah pasti ngarahnya ke sana aja, ngarahnya ke sana aja gitu. Nah, ini kamu gimana nih untuk supaya nggak, gue tuh nggak gitu gitu? Aku sih tergantung orangnya, dan aku juga nggak terlalu ambil pusing omongan orang, karena kan yang jalanin hidup kan aku ya. Jadi terserah mereka mau apa, kan aku yang jalanin, aku yang tahu ya, itu ngurangin dosa. Iya, benar-benar. Tapi sebenarnya berarti pertanyaan seperti itu udah sering gitu ya maksudnya ya. Tapi ada nggak yang nanyanya benar-benar untuk yang menjalin serius gitu misalnya lagi gini itu kah calon istri gitu kan, namanya orang lagi halu kan, semuanya kan serba jam-jam miring gitu kan, jam miring suasananya ada DJ juga ada. Oh, DJ juga? Iya, kayaknya dia udah expert banget. Jadi sesama DJ? Iya, bintang tamu sama-sama bintang tamu, terus kan duduk kan nunggu gitu. Terus kayak dia expert banget gitu, kayak yang Zara ngomong gak sih nikah sama gua? Padahal baru ketemu. Baru ketemu saat itu? Dianya lagi sadar kan? Lagi sadar. Apa dia habis minum juga jangan-jangan? Nggak tahu. Emang udah merhatiin dari sebelumnya kan? Iya, emang udah kayak punya ketemunya hati. sekarang gitu. Bener. Tapi jadi ini yang unik ini, misalnya kan tadi ketika ditanya jawabnya juga harus hati-hati, soalnya kalau terlalu kelihatan gimana gitu nyebar gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya enggak tapi karena itu ntar dianggap sok suci gitu, atau kalau misalnya menerima tawaran itu dianggap biasa gitu. Iya, jadi kayak kalau kita nolak kayak gimana gitu, kayak belagu atau gimana tuh dibilang orang sih munafik gitu. Padahal tuh kan lu begini gitu kan, kalau orang kan yang ditolak gitu. Tapi kalau misalnya kita terima, udah pasti semua bakal tahu. Di luar lingkup DJ itu, oh itu dia pernah sama gue gitu. Dia udah pernah gitu. Oh, itu juga pasti akan kedengeran pasti, juga ya. Pasti. Oh, jadi berarti Pak Jasmine juga denger DJ yang lain juga. Iya. Iya. Oh, siapa aja? Karena kepo banget, Pak. Mau tahu aja. Mau tahu. Lebih dari. Tapi nggak semua ya. Oh, ada Maxinoda juga DJ kan gitu kan. Iya. Nah, berarti ketika kamu memutuskan untuk nge-DJ, itu kamu udah nikah? Apa? Pas mutusin untuk jadi DJ? Enggak kan, suami aku tuh meninggal udah sekitar 10 tahun yang lalu. Meninggal? Meninggal kanker. Oh, berarti itu udah nikah, udah punya anak berarti pas Iya, DJ? udah punya anak, terus 2 tahun anak lahir meninggal. Jadi pas udah syuting juga udah meninggal. Oh, jadi benar-benar kamu single parent banget ya untuk ngidupin anak kamu ya? Oh gitu ya, soalnya profesinya apa dulu? Pengusaha. Pengusaha. Dari Sunda atau dari Tegal? Pengusaha. Kalau Tegal iya tuh belakang lagi tuh. Pengusaha. Sumpah ya, tolong tuh bisa konsen gak sih? Gak, maksudnya yang gue pengen tahu tuh tadi lupa juga ke situ kan. Kabarnya waktu suami masih bersama gitu kan. Apalagi tinggal bareng pengusaha. Dulu profesi Yasmin apa dulunya? Apa? Dulu profesinya pas waktu masih sama suami. Dulu kerja di kantornya juga sebentar. Terus minta izin buat syuting. Oh, dia belum tahu. Pokoknya selama beliau hidup nggak tahu kalau jadi DJ itu belum tahu ya. Dia nggak tahu. Kenapa? Aku juga berusaha. Emang gitu tadi? Iya, pada ngeliatin nggak? Aduh. Ya udah kali itu, aduh. Oke. Nah, berarti kan 2 tahun kamu istilahnya ditinggal sama suami gitu kan, terus akhirnya kamu ngerasa bahwa aduh kayak aku harus inget yang tadi.
Keluar, kamu keluar. Keluar. Sekarang berarti pertama kali nikah tahun Tahun berapa ya? Aku lupa. Pokoknya aku 19-20 tahun deh. Oh, nikahnya lumayan cepat juga ya. Pokoknya selesai SMA. saya mah berarti sekitar 2015-an ya nikah ya? Iya kayaknya sih. Aku nggak tahu sih, aku nggak tahu. 16 kan jadi DJ. Hah? 2016 jadi DJ. Belum diceritain. Oh bukan. Siapa yang dibaca? Siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Bukan. Itu siapa? Ayo. Jangan nih, di Jongkok ya Pak. Jadi suami meninggal tahun berapa? 2016. Aku nggak tahu, agak lupa. Menikahnya lupa juga. Suami meninggal lupa juga. Gara-gara ketawa jadi lupa semua. Aduh. Maaf. Coba tolong diredupin. Oke, kalau udah dudupin udah langsung on. Lihat dulu. Udah ya? Iya, oke. Udah. Oke, kita balik lagi. Ih, kalau udah ketawa Kak, berhenti dia. Berarti Jasmine syuting pertama kali jadi model 2013. Ya kan, 2013, 2 tahun berikutnya nikah. Enggak, film 2013. guys. Film. Sebelum film itu nikah. Sebelum film sebelum nikahnya. film tuh udah nikah. Iya. Berarti Tahun-tahun kayaknya sih. Oh, Berarti pas 2012 nikah, berarti. Pas film itu berarti ada suami. Iya ada. Nah, suami gimana tuh tanggapannya ketika ngelihat, ya pasti kan ngelihat istrinya gitu kan, ya walaupun itu adegannya di pantai emang. Suami aku kan mualaf. Jadi, Oh, malah. gitu. Oh. Jadi kayak masih Ya udah open-minded gitu ya. deh, gitu. Oh, oke. Suami waktu mualaf udah kan sebelum nikah atau gimana? Pas nikah mualaf. Oh malah, oke. Oh, gitu. Waktu itu nggak masalah suami ya berarti ya saat itu. Kemudian tahun pertama main film, tahun kedua suami meninggal tahun berapa? Aduh tahun lupa nih gimana dong. Pas main film udah punya anak belum? Udah. Udah punya anak? Udah baru udah. Oh udah punya anak. Oh, berarti sekitar 2014-an Iya. kali ya. 2012-an. Karena kan umur 2 tahun anak, Iya. terus suami meninggal. Nah, saat itu apa sih yang kamu rasain? Maksudnya kamu juga masih muda, terus ditinggal suami juga gitu. Itu apa yang kamu rasain saat itu? Agak-agak berat karena kan aku kan dari kecil nggak ada sosok ayah ya, cuma mama doang. Oh. Iya, bukannya meninggal, nggak tahu kemana gitu ayahnya gitu. Terus jadi kayak pas ada suami tuh kayak semuanya tuh bergantung sama suami gitu. Jadi pas beliaunya nggak ada kayak hilang aja semuanya, agak-agak depresi juga sih sebenarnya. Terus apalagi kan cancer ya katanya ya. Berarti kan pasti prosesnya juga ada proses gitu ya, Iya. tahap gimana pengobatan dan lain sebagainya. Itu berarti kamu selalu nemenin terus tuh saat itu. Jadi sebenarnya waktu di rumah sakit itu salah diagnosa sih sebenarnya. Jadi awalnya dia bilang demam berdarah, terus cikungunya, terus usus buntu. Oh, Iya. awalnya itu. Salah iya sampai dioperasi gitu. Ternyata pas 3 bulan terakhir udah stadium 4. Cancer apa dia? Cancer hati. Cepet banget berarti. Iya, jadi nggak salah diagnosa gitu, tau udah stadium 4 udah nggak bisa di apa-apain, ikut kemo aja. Oh, terus ya Allah berkehendak lain. Iya. Jadi seperti itu. Terus Ada suami apa namanya ketika berarti kan di akhir-akhir momen-momen itu tuh ibaratnya kayak semacam kalau cancer tuh bedanya kan ada yang ketika kemudian udah kayak menghitung hari kan biasanya kalau cancer itu udah ada ngobrol-ngobrol apa tuh soal Iya, nitip-nitip aja sama sebenarnya ada masalah sedikit sih. Karena kan keluarganya suami aku tuh benar-benar beda agama banget gitu dan agak keras fanatik gitu kan sama aku. Jadi kayak debat ini tuh meninggalnya tuh mesti diapain, diislamin apa di masih deh. Iya. Jadi karena aku kurang kurang powernya kurang kuat, jadi ikut ke mereka di meninggalnya gitu. Jadi agak sedih juga sih. walaupun beliau sudah mualaf tapi Aku udah meninggalnya bilang udah mualaf gitu.
Terus kamu ketika itu kan anak berarti umur masih 2 tahun. Setidaknya masih udah tahu sih ya. Udah tahu ada sosok ayah gitu kan, udah deket lah gitu. 2 tahun itu kan umur-umur yang aduh kalau bisa dibilang lagi lucu-lucunya, lagi deket-deketnya sama kita. Terus anak gimana saat itu? Waktu pas meninggalnya tuh pas banget satu hari pas malamnya sebelum meninggalnya tuh anak aku kan di rumah sakit tuh. Itu tuh dia lihat ke atas aja, nggak berapa menit lihat ke atas aja, nggak digini-giniin, nggak mau nengok. Jadi aku agak sedih juga gitu, digini-giniin nggak mau nengok, lihat ke atas aja, apa sih, ada apaan sih, masih kecil gitu. Jadi kayak itu aja. Oke, dia udah feeling berarti ya, udah kayak ngelihat gitu ya. Terus gimana dengan kamu sekarang? Kamu inget bahwa beliau meninggal bukan dalam prosesi secara Islam, gimana? Itu sedih banget, kayak sampai sekarang tuh gimana nanti aku tanggung jawabnya gitu, kayak gitu aja. Terus sekarang anak kamu udah mulai gede gitu ya, pasti kan anak kamu juga pengen nengokin gitu kan, pengen berziarah. Nah terus kamu kasih tahu nggak bahwa sebenarnya ayah tuh udah mualaf, terus gimana gitu? Alhamdulillah anak aku agak dewasa sih, karena udah dikasih pengertian segala macam, dan sekarang juga udah baru masuk pesantren kan. Oh iya? Iya, udah masuk pesantren baru aja 2 hari. Berarti sekarang udah SMP ya, SMP kelas 1 berarti ya mau masuk ya? Karena dia masuknya kecepatan kan. Jadi dia sekarang SMP kelas 1, baru banget masuk udah 2 hari. Itu gimana ya, kita masukin anak ke pesantren aja sedih banget kan. Iya. Ini teman berdua hidup gitu kemudian masuk pesantren, gimana rasanya? Wah, gua kali aja ngomongin anak kuat. Jadi kan suka apa sih, 2 hari ini tuh suka dikirimin foto ya. Jadi mau nangis. Jadi kayak apa sih, kayak sedih aja pas dikirimin foto gitu, kayak mau nangis lagi gitu. Pasti sih. Kita juga ngerasain banget ya, apa namanya? Kita nganterin anak pergi tuh ya. Kalau kita pergi tuh kita emang egois ya, ketahuan orang tua tuh egois banget gitu. Ketika kita pergi kita kayak ya udah nggak apa-apa, kita ninggalin anak dengan alasan kita tuh pergi untuk cari nafkah buat mereka gitu. Nah sekarang kita suruh mereka buat pergi cari ilmu, baru berasa banget ternyata ya Allah sedih banget gitu ternyata kebiasaan yang dilakuin bareng gitu kan. Soalnya kan aku biasa tidur bareng berdua ya, jadi kayak kosong. Cewek cowok sih anaknya? Oh cowok. Udah jadi penjaga banget ya. Terus gimana tuh? Ngasih pemahaman ke anak juga untuk masuk pesantren tuh. Jadi aku sama anak aku deket banget, jadi aku nggak treat dia kayak aku orang tua, dia anak, jadi kayak temen gitu. Jadi sebelum masuk pesantren dia bilang, "Mami, aku mau curhat," gitu. "Mami mau tahu ke mental aku masuk pesantren," gitu. Oh begitu, hebat banget. Jadi kayak sebenarnya aku belum siap. Oh dia bilang gitu. Terus aku kasih pengertian, Pian, Mami kan Mami belum tentu bisa nyelamatin Pian gitu, kan namanya Afian ya. Belum tentu bisa nyelamatin Pian gitu, jadi Mami pengennya Pian duluan yang selamat gitu. Masya nanti Allah. di surga gitu. Siapa tahu dengan Pian hafal Al-Quran bisa nyelamatin Dedi, bisa nyelamatin Mami gitu. Masya Allah. Nah, siapa terus tahu kamu kasih pemahaman gitu iya, ke terus aku bilang, Pian, Mami taruh pesantren bukan Mami mau buang Pian. Pian itu spesial, makanya Pian ada di pesantren gitu. Kenapa Pian nggak punya ayah, karena Pian itu spesial gitu. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini kamu tuh sosok wanita dan ibu yang tangguh banget ya, fighters banget gitu. Dari kamu ditinggalin anak pas usia anak 2 tahun gitu ya, suami meninggal gitu. Terus itu kamu tetap fight juga untuk gimana caranya aku single mom gitu ya. Kamu tetap usaha apapun yang kamu lakuin, yang kamu bisa untuk cari duit istilahnya untuk anak kamu lakuin gitu. Nah, terus sekarang gitu ya, kamu juga masih sendiri. Ini
kenapa kalau orang kan kebanyakan gitu di usia kamu juga cantik, kamu juga masih muda, orang pasti berpikiran bahwa ya udah cari aja imam baru gitu atau sosok suami gitu baru. Tapi kamu malah milih untuk sendiri. Belum dapat karena aku maunya anakku juga suka gitu kan, nggak yang aku aja gitu sukanya. Oh, takut nyakitin hati si Pian ya? Iya, dan dia juga sebenarnya anaknya baik sih, kayak yang penting mami senang aja gitu. Apa sih kebersamaan sama Pian yang bikin jadi sedih banget? Yang biasanya dilakuin bareng? Tidur bareng, curhatnya suka pilotok dia. Dia suka cerita-cerita ngapain aja gitu-gitu. Dia dekat berdua. Suka curhat gitu. Dia ngomong nggak kalau kangen sekarang di sana di pesantren? Enggak kan, dia nggak boleh bawa HP. Oh enggak? Cuma dapetnya cuma foto aja? Dari ustadznya biasanya. Dari ketua kamarnya, dari ustadznya. Oh. Nah berarti itu hancur hati kita lihat seperti itu ya. Sebelum kita ngobrol lagi tentang Pian masuk pesantren, berarti itu keadaannya kamu udah pakai hijab dulu ya? Iya. Nah ini kita mau tanya lagi nih. Tadi kan kita udah tanya proses awal karir kamu. Nah kita sempat ke-skip nih. Apa sih yang ngebuat kamu atau trigger kamu untuk akhirnya kamu berhijab untuk menutup aurat? Sebenarnya nggak ada sama sekali. Jadi pas 1 bulan itu, pas bulan Ramadan itu, bener-bener aku nggak ambil job apapun DJ juga. Terus aku dengerin lagu-lagu Islami. Dulu kan Sabian lagi hype banget. 2019 ya. 18 lagi hype, aku dengerin. Terus aku suka dengerin ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Terus aku suka dengerin Dr. Zakir Naik. Dengerin apa sih? Bahasa lama. Bahasa lama. Ya, sering aja tiap hari aku dengerin. Kenapa gitu. saat itu kamu? Nggak tahu, aku mau dengerin aja gitu. Apa mungkin karena keluar di explore Instagram? Biasanya itu kan awalnya yang bikin itu. Awalnya lagu itu dulu, lagu-lagu yang lagi Sabian hype itu. Terus lama-lama aku dengar ceramahnya gitu. Jadi pas malam takbiran itu, sehari sebelum malam takbiran itu aku pergi ke mall masih pakai hot pants, pakai tank top. Besokannya pas malam takbiran aku udah pakai kerudung aja semua dan nggak dilepas sampai sekarang. Masya Allah. Itu benar-benar. Iya. Emang lagi kepengen aja make atau gimana? Udah nggak dilepas lagi. Awalnya kan pasti kan ada proses beli hijab dulu gitu, nyocokin cocok apa enggak? Yang ada semuanya dipadu-padanin aja sama baju-baju aku yang ada, nggak beli nggak apa. Nah, terus ketika kamu berhijab itu apakah kamu cuma buat testing aja? Kayak ya udah deh coba dulu aja, toh juga nanti mau dilepas, atau emang udah niat emang oke mau mantep gitu? Tapi kayak nggak ada perasaan testing sih, emang pakai terus nggak mau dilepas aja. Oh gitu, jadi bukan kayak ya momennya pas nih mau lebaran, mau takbiran, jadinya pakai deh gitu. Toh juga nanti cuma buat ini doang gitu. Nggak ada perasaan. Nah, tapi ini kan bertolak belakang banget nih sama profesi kamu, apalagi seorang DJ gitu. Kayaknya aku belum pernah lihat sih ya DJ pakai kerudung gitu ya. Ini kan benar-benar bertolak belakang banget sama profesi kamu. Otomatis ketika kamu berhijab berarti oke, nggak mungkin nih aku ada tawaran DJ lagi misalnya gitu. Nah ini gimana? Sedangkan kamu butuh gitu, karena kan ya untuk ngebesarin anak kamu dan lain sebagainya. Ya itu salah satu pertimbangan yang sulit sih menurut aku, karena kan memang sebagian besar pendapatan aku dari DJ kan dibanding syuting. Dan ya bismillah aja lah, pas aku udah pakai hijab pun kan itu masih suasana lebaran kan. Jadi kayak yang teman-teman juga kayak masih suasana lebaran, tapi kok nggak dibuka lagi. Masih wajar kan itu. Jadi tapi sempat ada nanya-nanya. Kalau lagi lebaran sih nggak nanya orang kayak nanya, tapi kok belum dibuka lagi setelah lebaran. Tapi akhirnya teman-teman aku tuh semua kayak taruhan, juga buka lagi nih, liatin, tunggu aja gitu. Jadi kayak taruhan gitu. Dipikir kan Yasmin biasanya gerah deh. Tapi ada nggak teman yang akhirnya nanya, maksudnya lu beneran pakai hijab atau gimana gitu? Iya, tapi kayak percaya nggak percaya. Tapi udah sampai ke titik ini kayak oh ya udah pakai udah 4 tahun. Iya, karena kan semua tahu gitu ya dengan profesi kamu gitu, apalagi ya profesi kamu ya istilahnya dekat dengan dunia malam gitu ya. Ya otomatis ya hidupan malam lah gitu. Terus tiba-tiba kamu nutup aurat, otomatis kan kayak wah kaget lah. Istilahnya bisa nyetopin ataupun mengurangi lah aktivitas malam kamu gitu. Itu keluarga kayak ada bilang, ya Allah nah dari dulu mama udah gini-gini atau apa gitu nggak? Atau nggak ada
komentar apa-apa? Enggak sih, seneng aja. Tapi kayak sekarang kalau ada apa-apa gitu ya, kalau keluar gitu, keluar rumah aja gitu ke halaman gitu, udah diingetin pakai kerudung gitu. Oh, keren juga. Okay. Tapi ini yang unik nih. Pada saat kamu mutusin berhijab, berarti kan di sisi lain kamu sama aja memutusin resign dari pekerjaan kamu kan. Waktu ketika berhijab kamu udah kepikiran belum bahwa apa waktu kamu pakai hijab kamu mikir ntar DJ-nya pakai ini gitu. Nah, atau mungkin ada next job yang emang udah kamu siapin. Oke, kalau enggak. Emang sengaja DJ, itu? Udah. Enggak, lillahi ta'ala aja deh. Jadi udah kamu lila aja gitu. Selesai aja, DJ Apapun selesai itu, aja gitu. iya. Saat itu. Iya. Tanpa ada tanda-tanda mau berhenti, tanpa ngasih tanda kayak juga mau selesai gue ngaji dia lagi. Enggak ngomong gitu udah sebelumnya teman-teman. Enggak, lillahi ta'ala aja. Jadi kalau pas ada tawaran aku masih jawab, Jasmine nih ada DJ di sini. Tapi aku nggak bilang aku berhenti gitu kayak, Kak maaf ya aku lagi belajar pakai hijab nih gitu. Oh, tapi gitu. banyak nggak yang menyayangkan gitu ya, menyayangkan dalam artian, ih kamu kan lagi naik-naiknya, lagi panggilan di mana-mana gitu. Iya lumayan banyak sih. Terakhir kapan sih panggilan? Apa? Ya masih ada panggilan nggak sekarang? Sampai sekarang masih ada. Masih ada aja? Belum lama, sebulan yang lalu apa 3 minggu yang lalu. Masih ada yang Masih nanya? DJ. Nah, yang kamu jalanin gitu ya, selama ini pasti kan banyak lah cobaan gitu ya, ujian. Apalagi kadang tuh ya kita kan banyak lah beberapa orang yang mundur untuk belajar hijabnya atau hijrahnya itu karena ya masalah materi Ekonomi, gitu, ekonomi gitu. Nah, ini kamu ada nggak cobaan yang terberat menurut kamu selama kamu mulai pakai hijab ini? Ya mungkin cobaannya di materi itu sendiri kali ya. Mungkin aku sih positif aja. Mungkin Tuhan pikir kok yang kamu butuhin tuh materi bukan aku. Jadi coba kali diujinya di situ kuat nggak gitu. Masya Allah. Nah, jadi tapi aku yakin aja. Maksudnya setelah ini tuh setelah aku lewatin ujian ini pasti ada yang indah nantinya. Masya Allah. Yakin aja. Masya Allah. Loh, Masya Allah, ini ya emang benar-benar niatnya adalah lillah ta'ala gitu ya, apapun ya niatnya sama Allah gitu, karena Allah juga yang mengatur rezeki umat-umatnya kan. Jadi kita ini sebagai manusia kan ya sebagai ciptaannya Allah gitu ya, kita ngikutin aja, Allah maunya apa ya kita ikutin, insya Allah akan atur semuanya dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai pengganti income dari DJ, kamu jadi apa aktivitinya? Jadi kan kalau waktu DJ itu kan kayak udah gede banget gitu pendapatannya. Jadi kayak yang tapi uangnya tuh kayak yang nggak tahu kemana, dan nggak ada hasil apa-apanya walaupun besar gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak nggak gede, cuma kayak berkah aja, tapi kayak berasa aja gitu. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak ada perasaan kayak kurang kayak apa gitu. Mirip-mirip pernah ngelewatin momen itu ya. Masya Allah. Masya Allah, Allah tuh maha baik banget ya. Allah bukain pintu rezeki kita tuh dan mana aja gitu. Kita manusia tuh suka ini underestimate ya. Kadang kita suka, ya Allah ntar aku mau ngapain, ntar aku bisa apa. Tapi ternyata malah Allah bukain dan Allah kasih buktinya ke kita semua ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin sekarang masih kayak ragu untuk pakai hijab karena takut ntar kerjaannya kurang atau apa. Tenang aja ya, Allah kan perbaiki semuanya. Jadi berkah itu bukan dari jumlah ternyata ya. Berkah itu dari rasanya beda gitu kan. Bener. Nah, anak gimana? Ketika ngelihat ibunya, dia lihat banget dong pasti perbedaan ibunya dulu gitu ya. Terus kamu juga masih cerita sebelumnya masih pakai tank top, masih pakai hot pants gitu ke mall, terus tiba-tiba besoknya mama udah berubah lagi jadi islami banget. Itu gimana? Itu dia kalau aku pakai baju seksi suka dia yang nutup-nutupin. Iya. Jadi pas kalau pakai hijab gitu, kalau misalnya keluar depan pintu, dia kok hijabnya nggak dipakai gitu. Oh, dia malah ngingetin juga. Berarti dia salah satu orang yang paling bahagia mungkin saat itu ya, ketika ngelihat ibunya, apalagi kan dia sosok laki-laki gitu kan. Dia ini membela ibunya banget tuh ntar tuh. Ada nggak sih kata-kata dari Vian ya, ketika ngelihat kamu berhijab? Enggak sih, kayak misalnya maaf ya, dulu kan aku kan masih kayak merokok, masih minum gitu kan. Aku tuh sempat lagi main sama teman-teman aku yang dulu, suka diingetin sama dia, Mami jangan ngerokok lagi, jangan minum lagi, Mami kan udah pakai hijab gitu. Oh, Masya Allah. jadi pengingat kamu juga ya.
Itu pelan tapi dalam sebenarnya. Masya Allah. Makanya berat juga tuh kepisah sama. banget. Terus gimana lingkungan ketika lihat begini, lingkungan yang teman-teman ngumpul, teman nongkrong lama gitu? Ya, jadi kan 2 tahun terakhir ini kan aku nggak keluar ya, jadi kayak benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Cuma kan namanya manusia kan kadang iman naik turun gitu kan ya. Kayak kalau ketemu teman lagi tuh masih agak goyah gitu kan. Jadi kayak ya minta dikuatin lagi aja deh gitu. Tapi kamu ini apa udah mulai pilih-pilih nggak sih misal lingkungan atau apa, terus kamu ngerasa bahwa aduh ini aku udah nggak bisa lagi nih sama mereka, terus kamu mundur atau malah kamu yang dijauhin sama teman-teman kamu? Ada yang begitu, ada yang dijauhin, ada yang beberapa aku pilih, ada yang nggak bisa aku lepas juga karena teman baik kan. Nah, teman baik itu ada rencana mau diajak pakai hijab juga? Belum, kayaknya agak susah. Kayaknya nggak. Tapi yang kita nggak pernah tahu ya, ya istilahnya kayak tadi aja Zara juga bilang awalnya nggak ada kepikiran mau pakai hijab, malah tiba-tiba besok Allah gerakin aja hatinya untuk pakai hijab gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Ini komplit ya hari ini ya, ada sedihnya, ada ketawanya, ada semua nih. Dan ini emang kayak kehidupan ya, roller coaster. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang malam, kadang siang. Tapi ada perubahan ini nggak? Mindset atau pemikiran dari seorang Jasmine sendiri gitu terhadap sesuatu gitu setelah berhijrah ya, pakai hijab gitu. Memandang sesuatu tuh gimana? Kan pasti kalau dulu biasanya semua tuh ya bergantung dengan materi itu, misalnya semua diukur dengan itu gitu. So, sekarang apa perubahan sikap, perubahan sudut yang pandang? terasa banget ketika mendekatkan sama agama? Lebih ke tenang sih, nyaman. Kalau dulu kan kayak pulang DJ, pulang kerja kayak hatinya tuh kayak kacau aja, galau aja, resah aja. Sekarang walaupun di sana happy juga iya, gitu tapi ya. Pulangnya Capek juga gitu ya? pas sendiri kayak kosong, kayak nggak tenang, resah gitu. Tapi kalau sekarang tuh agak nyaman, terus kayak yang inget. Tapi sekarang lebih sering inget kematian sih gitu, jadi kayak yang takut gitu. Melakukan apa tuh takut gitu. Ada hubungan nggak dengan meninggalnya suami dengan kemudian mengingat kematian ini? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kan aku akhir-akhir ini suka baca sejarah-sejarah kayak Nabi Muhammad SAW sama para sahabatnya gitu. Jadi apalagi pas Nabi Muhammad SAW itu pas meninggal itu benar-benar ngebuka hati aku banget, kayak yang gini loh gitu, kayak jadi kayak yang aku pengen ketemu gitu. Masya Allah. Oke, berarti dulu tuh pendapatan jadi DJ tuh udah lumayan tinggi banget berarti. Lumayan. Kisaran di berapa tuh kalau boleh tahu? Tapi lumayan lah, sebulan berapa kali, 10 kali ada. Oh jadi lumayan. Terus Banget. sekarang Tiba-tiba? Jauh banget. Tapi kok kamu lebih memilih yang jauh dibanding yang segitu banyak duitnya gitu? Mana yang lebih nikmat? Aku lebih milih Allah. Masya Allah. Misalnya ini kan kayaknya sesuatu perubahan yang bisa dibilang lumayan cepat gitu, dan rasa cinta Zahra ini cepat juga gitu ya, ibaratnya untuk dalam. Kecintaan sama Rasulullah SAW juga makin mendalam. Kalau saya nanyanya dulu, misalnya waktu zaman masih aktif DJ, mungkin akan berbeda jawabannya. Misalnya Zahra sekarang ketemu Rasulullah SAW, mau ngomong apa? Gak bisa ngomong apa-apa nih. Apa yang mau diutarain? Nggak tahu, speechless. Nggak tahu, malu aja, cuma kayak malu aja sama yang dulu-dulu gitu, sama kelakuan aku yang dulu-dulu gitu. Cuma nggak ngerti deh, nggak tahu gimana aku ngomong. Misalnya ketemu beliau, apa yang mau dilakuin pertama kali? Mau meluk. Masya Allah. Jadi nangis kan. Masya Allah. Tapi emang pengen banget ketemu, walau cuma di mimpi gitu. Walau aku pikir aku emang maksudnya nggak sesuci itu, maksudnya masih kotor gitu. Tapi aku pengen banget ketemu gitu. Masya Allah. Insya Allah kita dipertemukan semuanya. Ini memang momen yang mungkin
ya kita kalau cinta seseorang itu pasti kan ada rasa kangen dan rindu ya. Jadi ibaratnya ini memang uniknya karena beliau ini kita lihat belum pernah ya gitu. Kita cuma mendengarkan sejarahnya beliau, kisahnya kan gitu. Tapi walaupun kita udah berapa kali misalnya udah orang yang udah sering umroh gitu ya, bolak-balik gitu, nggak tiba-tiba jadi mati rasa ya, unik ya. Mas udah sering ke situ lagi gitu kan, setiap ke Nabawi lewat kuburannya, udah pernah lewat lagi masih aja gitu kayak, waduh, baper ya. Assalamualaikum, waduh, kayak kita negornya aja kayak, langsung nggak bisa ngomong gitu ya. Nah ini kan, ini unik teman-teman semuanya. Kalau kita tanya mungkin 20 tahun yang lalu, jauh sebelum ini, mungkin rasa ini belum ada. Apa sih dari para Rasulullah sampai bikin jas itu cinta banget? Itu pas aku lihat YouTube-nya pas sakaratul mautnya itu kayak gitu loh gitu. Masih inget umat-umatnya yang belum dilihat sama beliau gitu, masih minta ampunan, minta sakaratul mautnya ke beliauin gitu, kayak masih mikirin iya, gitu masih mikirin kita kayak, aduh kok beliau segitunya tapi kita masih kayak gini gitu. Perjuangannya ya, aduh masya Allah. Dan orang-orang yang saat itu ditinggalkan juga merasa kayak nggak percaya gitu ya, ditinggalkan sosok yang begitu disayang banget. Aduh, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Muhammad SAW. Ini menarik ya, jadi teman-teman semuanya ya mungkin pekerjaan kita bisa macam-macam ya, dan juga itu pilihan dari masing-masing. Tapi ibaratnya Yasmin menemukan sesuatu yang lebih nikmat dari kenikmatan yang bisa didapetin sebelumnya gitu. Dan bahkan sekarang ini Pak Jasmin sendiri udah merelakan putranya untuk kemudian berpendidikan di pesantren. Ini sebuah ibaratnya sebuah pengorbanan yang ya pasti sedih lah. Tapi dia melakukan ini karena cinta juga kan. Benar. Karena cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, itu cinta sama anak itu sendiri gitu. Sampai akhirnya rasa cinta di dirinya dikorbanin juga untuk ya gue rela nih, gue lepas deh untuk sementara anak gue gitu untuk dikirim ke pendidikan, siapa tahu bisa menyelamatin ayahnya juga yang tadi dikuburkan bukan dalam badan Islam ya. Dan karena kita juga punya anak yang kita sekolahkan di pesantren juga, mungkin anak-anak ngerasa bahwa aku ngerasa dibuang atau aku nggak disayang atau apa. Tapi sebenarnya orang tua yang menyekolahkan kalian masuk ke pesantren itu adalah orang tua yang mau mempersiapkan kalian itu menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah gitu ya. Jadi jangan ngerasa bahwa aduh aku nggak disayang, tapi salah banget kita, karena kita sayang banget sama mereka ya. Karena sayangnya kita sama mereka supaya mereka tuh berada di on track gitu, jalan yang tepat. Walaupun nanti kan kehidupan itu kan pasti mereka akan ketemu gitu. Kita nggak bisa pegang tangannya dia terus, nggak boleh kesini, nggak boleh kesana. Nanti mereka akan ketemu dengan kehidupan yang nyata, yang ketemu sama orang-orang yang lebih banyak variasinya gitu ya. Biar mereka juga tetap on track. Walaupun gimana ada godaan-godaan, kalau mereka udah kuat modalnya, insya Allah bisa ngejaga mereka. Ya mungkin ini terakhir ya. One day gitu ya, mungkin di podcast kita anak kamu lihat gitu, mungkin dia lagi diem di pesantren, terus tiba-tiba dikasih ustadznya pas lagi free handphone, terus nonton YouTube, nonton Cerita Untung, terus ada maminya di sini. Kamu mau ngomong apa? Kita ini kamera ini Velvia lagi nonton nih, mau ngomong apa? Fafian baik-baik di sana, jadi anak soleh. Mami sayang Pian, semoga Fafian bisa betah di sana, banyak temen, terus belajarnya lebih semangat, serius, biar nanti kita bisa bareng-bareng sekeluarga di surga nanti. Insya Allah. Mami sayang Pian. Pian jangan pikirin macam-macam karena Pian di sana, Mami taruh sana karena Mami sayang Pian. Insya Allah. Pian kalau mendengar ini tentunya juga ini ungkapan tulus dari Mami ya, bahwa justru Mami ini lagi menyiapkan kayak jadi orang yang hebat gitu. Keluar dari sana kan jadi jagoannya Mami ya, jadi pahlawannya Mami yang
mungkin memasangkan mahkota untuk mami dan juga papi nanti insya Allah ya. Di jannah. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak Terima Zahra. kasih. Ya udah share banyak banget ini, bener-bener cerita hari ini full banget ya, dari Naik turun ketawa ya. ketiwi tadi di awal-awal. Sampai mati lampu. Nangis-nangis bareng, dan tapi Masya Allah mudah-mudahan dengan cerita kamu bisa menginspirasi banyak orang dari yang awalnya masih ragu untuk berhijab, akhirnya jadi kuat gitu, karena memang kalau ada niat segerakan, jangan tunggu waktu lagi karena godaan pasti itu akan datang. Benar, dan Insya siapa Allah tahu niatkan. ada apa namanya calon-calon imam yang kemudian cocok, kemudian bisa menjadi imam dan nahkoda yang baik. Ya, biro jodoh kita Pak ya. Siapa tahu profesi adalah pengusaha. Ya pengusaha. Emang gitu tadi nggak sengaja. Ya yang ada di Purwokerto atau di Brebes, Purwokerto, Tegal itu ada pengusaha. Silakan lama ya. Balik lagi. Makasih banyak ya Zahra ya. Kamu juga nge-vlog juga kan ya? Iya, enggak, lagi belajar aja. Oh gitu, tapi ada yang mau di vlognya namanya apa? Zara Jasmine. Tuh, channel. vlognya Zara Tapi Jasmine nggak Channel. dipromote juga, lagi belajar. Ya, siapa tahu ya next ya, jadi orang jadi pengen lebih tahu keseharian kamu seperti Kalau Instagram apa. DJ Zara Jasmine. Ya, oke kalau gitu kita tutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya dirasa ini cerita yang bermanfaat, boleh di-share ke semua. Mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah juga untuk kita semua. Ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.